Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusda Ayu Mandaniyah dari kelas PAI 4 Do, absen 3 dengan NIM 1220111930057. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang nikah mut'ah. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah? Nikah mut'ah adalah ikatan seorang laki-laki dan perempuan dengan batas tertentu dan dengan upah tertentu pula. Nikah mut'ah ini pernah diperkenankan Rasulullah sebelum stabilnya syariah Islamiyah, yaitu diperkenankan ketika berpergian dan perperangan, kemudian diharamkan untuk selama-lamanya. Rahasia diperbolehkannya nikah mut'ah ialah karena pada masa itu masyarakat Islam waktu itu masih dalam suatu perjalanan yang kita istilahkan dengan masa transisi. Masa peralihan dari jahiliyah merupakan suatu hal yang biasa dan tersebar di mana-mana. Maka setelah Islam datang dan menyerukan kepada pengikutnya untuk pergi berperang dan jauhnya mereka dari istri merupakan suatu penderitaan yang cukup berat. Sebagian mereka ada yang imannya kuat dan ada yang imannya lemah. Yang imannya lemah akan mudah untuk berbuat zina sebagai suatu perbuatan yang keji dan tidak baik. Sedangkan bagi mereka yang kuat imannya, berkeinginan untuk kebiri dan mengimpotenkan kemaluannya. Dengan demikian, maka dibolehkannya kawin mut'ah adalah suatu jalan untuk mengatasi problema yang dihadapi oleh kedua golongan tersebut dan merupakan jenjang menuju diundangkannya hukum perkawinan yang sempurna, di mana dengan hukum tersebut akan tercapailah seluruh tujuan perkawinan seperti terpeliharanya diri, ketenangan jiwa, berlangsungnya keturunan, kecintaan, dan kasih sayang. Sebagaimana Al-Quran telah mengharamkan khamr dan riba dengan bertahap, di mana kedua hal tersebut telah terbiasa dan tersebar luas di zaman jahiliyah. Maka begitu juga halnya dalam masalah haramnya kemaluan. Rasulullah tempuh dengan jalan bertahap juga, misalnya nikah mut'ah dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, absen 43. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yakni terkait hak dan kewajiban suami maupun istri. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, dan itu adalah merupakan kewajiban istri dan hak suami. Dalam Islam, taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya adalah melaksanakan tugas rumah tanggaan di rumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman, baik itu hati suami maupun anak-anak, dan mengasuh dan mendidik anak-anak. Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah zahir sesuai dengan syariat Islam, yang mana setelah terjadinya akad nikah yang sah. Dalam memberi nafkah, suami wajib memberi kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan sebagainya. Dengan demikian, suami wajib memberi pendidikan serta nasihat terhadap istri. Dan memberikan pendidikan itu merupakan sebuah kewajiban seorang suami. Adapun kewajiban istri terhadap suami itu merupakan hak suami. Jadi kewajiban istri, haknya suami itu adalah kewajiban seorang istri. Di antara lain kewajiban tersebut yaitu patuh dalam kebaikan. Ketaatan seorang istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja, seperti melarang bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami. Kemudian yang kedua, memelihara diri dan harta suaminya ketika suami sedang tidak ada. Ya, seperti halnya tidak boros atau tidak membelanjakan hartanya secara berlebihan, kecuali sudah ada kesepakatan atau memperbolehkan untuk bersedekah. Kemudian yang ketiga adalah mengurus dan menjaga rumah tangga seorang suami.
seperti yang tadi itu mengurus anak atau di rumah tangga. Hak dan kewajiban seorang istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan atau materi dan hak kebendaan hak yang bukan kebendaan atau rohani. Itu biasanya kalau kebendaan itu berupa mahar atau nafkah, itu harus terpenuhi atau kewajiban seorang suami, dan itu merupakan hak dari istri. Dan di sisi lain yang bukan rohani itu adalah perlakuan dari seorang suami itu sendiri, seperti perlakuan baik terhadap istri. Nah, di sini yang pertama adalah diperlakukan dengan baik atau berlemah lembut dan bermesraan. Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi atau dari nafkah, melainkan harus memiliki kebutuhan batin untuk dilakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Karena pada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati. Kemudian memelihara kehormatan. Memelihara kehormatan di sini adalah jika seorang suami mengetahui aib istri, itu ya sebaiknya jangan pernah diumbar kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya, jika istri mengetahui aibnya seorang laki-laki, itu jangan pernah diumbar. Dan terakhir harus diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami. Adil di sini yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek rumah tangga seperti nafkah hidup, rumah, pakaian, dan sebagian hari atau bulan malam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hak-hak anak, nasab, nafkah, perwalian, dan menyusui. 1. Hak-hak anak. Hak-hak anak ialah segala sesuatu, baik itu berupa hal yang konkret maupun yang abstrak, yang semestinya didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak berarti menjadi kewajiban bagi orang tuanya atau walinya. Hak-hak yang harus diperoleh anak ini antara lain ialah 1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. 2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Yang ketiga, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, mendapatkan keadilan dan persamaan derajat. Yang keenam, hak mendapatkan cinta kasih sayang dalam keluarga. Yang ketujuh, hak untuk bermain. 2. Nasab. Secara etimologis, kata nasab berasal dari bahasa Arab an-nasab yang artinya keturunan, kerabat atau kerabat. Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Secara terminologis, istilah nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya, ke bawah anak, cucu, dan seterusnya, maupun ke samping saudara, paman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perwalian. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Yang keempat adalah menyusui. Kata menyusui dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dari buah dada seorang ibu. Sedangkan dalam bahasa Al-Quran setidaknya ada dua tema yang digunakan untuk menunjukkan pada kegiatan yang berkaitan dengan menyusui, yaitu pertama digunakan kata kerja radhiya, yarda'u, radha'an, dan radha'atan untuk menunjukkan makna pada kegiatan menyusui.
Secara bahasa, kata al-radha'ah bermakna menyusui, baik itu seorang perempuan ataupun binatang. Sedangkan secara istilah berarti menyampaikan air susu seorang perempuan kepada mulut bayi yang belum sampai usianya 2 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afita Nur Hamidah, absen 38, akan menjelaskan subbab tentang nafkah. Yang pertama yaitu pengertian nafkah. Secara bahasa, kata nafkah berasal dari lafadz nafaqah yang faku nafakotan, yang berarti belanja ataupun biaya. Sedangkan secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya, atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya. Yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum nafkah, bisa diambil dari beberapa sumber. Yang pertama dari Al-Quran yang berada pada surat At-Tolak ayat 6 yang menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada istri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia. Sumber yang kedua yaitu dari ijma' bahwa para fuqaha sependapat tentang nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyus. Menurut Hanafiyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Yang ketiga yaitu tentang macam-macam nafkah, bahwa ulama fikih membagi nafkah atas 2 macam. Yang pertama, nafkah untuk diri sendiri, dan yang kedua, nafkah seseorang terhadap orang lain. Tentang nafkah seseorang terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih ada 2 hal yang menyebabkan terjadinya nafkah seseorang terhadap orang lain, yaitu yang pertama karena hubungan perkawinan dan yang kedua karena hubungan kekerabatan. Poin selanjutnya yaitu poin keempat tentang sebab wajib memberi nafkah. Sebab wajib memberi nafkah itu ada beberapa. Yang pertama pernikahan dan yang kedua sebab keturunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.